Selamat malam, saya si Soler 04. Dalam panggung global yang penuh dinamika, aliran finansial seringkali menjadi urat nadi yang menentukan arah kebijakan dan kekuatan sebuah negara. Israel, sebuah entitas yang terus menjadi sorotan di panggung dunia, khususnya terkait konflik berkepanjangan di Timur Tengah, diketahui menerima dukungan dana yang signifikan dari berbagai penjuru dunia. Bantuan ini datang dalam beragam bentuk, mulai dari hibah militer, kerjasama teknologi, hingga dukungan ekonomi yang memperkuat posisinya di kawasan tersebut. Pertanyaannya, seberapa besar dukungan ini dan dari mana saja sumber utamanya? Pemahaman mengenai siapa saja negara-negara yang menjadi penyokong utama Israel menjadi krusial, bukan hanya untuk melihat peta geopolitik, tetapi juga untuk mengkaji implikasi dari dukungan tersebut. Dana yang mengalir ini tidak diragukan lagi memainkan peran penting dalam berbagai aspek, mulai dari kemampuan pertahanan Israel hingga pengembangan teknologinya yang canggih. Oleh karena itu, transparansi mengenai sumber dan besaran dana ini menjadi penting untuk diungkap secara lebih mendalam, agar kita semua dapat memahami kompleksitas isu yang ada dengan lebih jernih dan berimbang. Dalam video kali ini, kita akan menyelami lebih jauh dan membedah secara rinci 8 negara yang tercatat sebagai penyokong dana terbesar untuk Israel. Kita akan melihat bagaimana kontribusi masing-masing negara ini, apa saja bentuknya, dan seberapa besar pengaruhnya. Informasi ini penting untuk kita ketahui bersama, sebagai bagian dari upaya memahami dinamika internasional yang kompleks dan seringkali penuh dengan kepentingan berlapis. Mari kita mulai penelusuran ini bersama-sama. Di urutan pertama, Amerika Serikat berdiri sebagai penyokong dana terbesar bagi Israel. Bantuan miliaran dolar digelontorkan setiap tahunnya, utamanya dialokasikan untuk sektor militer dan pertahanan Israel. Jerman, sebagai salah satu kekuatan ekonomi Eropa, juga memberikan dukungan finansial yang besar. Ini mencakup kompensasi sejarah serta bantuan signifikan dalam bidang militer dan teknologi. Inggris Raya, dengan sejarah panjang keterlibatannya di Timur Tengah, juga tercatat sebagai salah satu negara Eropa yang secara rutin menyalurkan bantuan dana dan dukungan politik kepada Israel. Bergerak ke Amerika Utara lainnya, Kanada turut mendukung Israel melalui skema bantuan keuangan yang konsisten. Selain itu, kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis juga terus diperkuat. Prancis, negara Eropa lainnya yang memiliki pengaruh signifikan, memberikan dukungan dana yang tidak sedikit. Kerjasama teknologi, khususnya dalam sektor-sektor inovatif, menjadi salah satu fokus utama bantuannya. Dari belahan bumi selatan, Australia secara konsisten menunjukkan komitmennya. Negara ini memberikan bantuan dana dan juga dukungan diplomatik yang penting bagi Israel di berbagai forum internasional. Meskipun hubungan Rusia dengan Israel seringkali dinilai kompleks dan penuh nuansa, negara ini tetap tercatat memberikan dukungan dana. Kerjasama dalam bidang teknologi juga menjadi bagian penting. India menjadi satu-satunya negara dari benua Asia dalam daftar ini yang memberikan dukungan dana signifikan. Fokus utama bantuan ini tertuju pada penguatan sektor pertahanan dan teknologi. Kita telah melihat bersama 8 negara yang menjadi pilar utama dukungan finansial bagi Israel. Angka-angka dan bentuk bantuan yang beragam ini tentu saja memiliki implikasi yang sangat luas. Tidak hanya bagi Israel sebagai penerima, tetapi juga bagi dinamika kawasan Timur Tengah secara keseluruhan. Besarnya aliran dana, terutama yang difokuskan pada sektor militer dan pertahanan, tak pelak memunculkan pertanyaan besar mengenai pengaruhnya terhadap keseimbangan kekuatan dan upaya perdamaian di wilayah yang telah lama bergejolak tersebut. Apakah ini memperkuat stabilitas atau justru sebaliknya? Penting untuk kita sadari bahwa di balik setiap angka bantuan dan kesepakatan kerjasama, terdapat agenda politik dan kepentingan nasional masing-masing negara pemberi. Memahami motivasi dan tujuan di balik dukungan finansial ini menjadi kunci untuk membaca arah kebijakan luar negeri mereka, serta dampaknya terhadap peta konflik global. Ini bukan sekadar transaksi finansial, melainkan cerminan dari aliansi strategis, pertimbangan historis,
dan kalkulasi geopolitik yang rumit dan saling terkait satu sama lain. Oleh karena itu, saya mengajak Anda semua, para penonton setia, untuk tidak berhenti pada informasi yang telah tersaji. Mari kita lanjutkan diskusi ini lebih dalam di kolom komentar. Bagaimana menurut Anda dampak nyata dari dukungan dana sebesar ini terhadap situasi di Timur Tengah? Apakah ada aspek lain yang perlu kita soroti? Suara dan perspektif Anda sangat berharga. Terima kasih telah menyaksikan, saya si Solar 04. Sampai jumpa.